Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas seperti tidak? wadih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala al-laila bi'idnillahi wa ni'amihi wa fadlihi. Naltaqi marratan ukhra fi majlisina hada linata'allama lughatal Qur'an wa hiya al-lughatul arabiyyah min kitab al-arabiyyatu baina yaday. Baik. Jadi alhamdulillah ikhwah, kita dipertemukan kembali dalam majelis ini untuk kembali mengkaji kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday, jilid yang pertama bagian yang kedua. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 296. Iftahu fi shafah 296. 296. Ad-darsu ats-tsani wa tis'in. Baik. Al-wahdatu al-hadiyata asyrata. Kita masih di wahdah yang ke-11, unit yang ke-11. Unit yang ke-11 yaitu tentang an-nasu wal amakin. Di pertemuan sebelumnya sudah kita ambil al-hiwar al-awwal, ya. Sudah ambil kemarin al-hiwar al-awwal yang ada kaitannya dengan an-nas wal amakin. Nah, orang dan tempat. Jadi tema kita berkaitan dengan orang dan tempat. Itu hiwar yang pertama kemarin. Hiwar yang kedua ini temanya masih sama, ya, tentang an-nas wal amakin juga. Baik, sebagaimana biasa di sini ada Lais dan Samir. Ada dua orang namanya Lais dan Samir. Ini dua orang laki-laki namanya Lais dan Samir. Baik, seperti biasa, Anda akan bacakan hiwarnya, ya, disimak baik-baik. Kemudian nanti kita minta salah seorang dari antum untuk kembali membacakannya. Baik, al-hiwarus tsani undur wastami' wa'id. Lais, min aina hadarta? Samir, hadartu minal Yaman. Ana Yamaniyun. Ana Yamaniyun. Hadartu minal Yaman. Ana Yamaniyun. Ana Yamaniyun. Wa mata hadarta minal Yaman? Hadartu qabla 10 sanawatin. Hadartu qabla 10 sanawatin. Hal ma'akal jinsiyatul yamaniyah? Hal ma'akal jinsiyatul yamaniyah? Na'am, wa ma'i jawazus safaril yamani. Wa ma'i jawazus safaril yamani. Hal hadarta lil amal? Hal hadarta lil amal? La hadartu lid dirasah. Wa ba'da dirasati tazawwajtu. Hadartu lid dirasati, ya. Wa ba'da dirasati tazawwajtu. Wa ba'da dirasati tazawwajtu. Wa madza ta'malu huna? Wa madza ta'malu huna? Ana ustadzun fil jami'ah. Ana ustadzun fil jami'ah. Hal tazurul Yaman? Hal tazurul Yaman? Na'am, aqdil utlata ma'al usrati fil Yaman.
Na'am aqdil utlata ma'al usrati fil Yaman. Hal anta sa'idun huna? Na'am walhamdulillah. Baik, itu dia hewannya, ikhwan. Sekarang kita minta salah seorang dari antum untuk membaca. Muhammad Rifai. Aina Muhammad Rifai. Naam Ustaz. Baik. Muhammad Rifai, anta Samir wa ana Lais. Mafhum? Naam Ustaz. Baik. Min aina hadarta? Hadartu minal Yaman. Ana Yamani. Wa mata hadarta minal Yaman? Hadartu qabla 10 sanawatin. Hal ma'akal jinsiyatul yamaniyah? Naam wa ma'i jawazus safaril yamani. Hal hadarta lil amal? La la hadartu lid dirasah wa ba'da dirasati tazawwajtu. Wa madza ta'malu huna? Ana ustadun fil jami'ah. Hal tazkurul Yaman? Aqdil ummata ma'al usrati fil Yaman. Hal anta sa'idun huna? Na'am walhamdulillah. Baik, ahsanta ya Rifai, barakallahu fiik. Kemudian Fahri Zulfikar, aina? Hadir, Ustaz. Baik. Fahri, anta Lais wa ana Samir. Mafhum? Nah, Ustaz. Baik, ibda. Min aina hadarta? Hadartu minal Yaman. Ana Yamaniyun. Wa mata hadarta minal Yaman? Hadartu qabla 10 sanawatin. Hal ma'akal jinsiyatu yamaniyah? Na'am wa ma'i jawazus safaril yamani. Hal hadarta lil amal? La hadartu lid dirasah wa ba'da dirasati tazawwajtu. Wa madza ta'malu huna? Ana ustadzun fil jami'ah. Hal tazurul Yaman? Na'am aqdil utlata ma'al usrati fil Yaman. Hal anta sa'idun huna? Na'am walhamdulillah. Baik. Santai ya Fahri. Barakallahu. Baik, ikhwah, ini dia hiwarnya ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari hiwar yang tadi kita baca. Baik. Lais mengatakan min aina hadarta? Min aina hadarta? Ya. Hadarta ini fi'il madi dari kata hadara yahduru. Anta hadarta. Ya. Hadara hadara hadaru. Ya. Hadarat. Ya. Hadarata. Ya. Hadarna, hadarta, hadartuma, hadartum. Jadi hadarta ini domir anta. Artinya hadara artinya hadir. Ya, hadara artinya hadir. Jadi min aina hadarta, dari mana kamu hadir? Maksudnya dari mana kamu datang. Jadi yang dimaksud dengan hadir di sini adalah datang. Asalnya dari mana? Antum ketemu dengan orang baru, belum pernah ketemu sebelumnya, dan antum ingin menanyakan dia orang mana, antum bisa menggunakan kata seperti ini. Min aina hadarta. Gitu ya. Min aina hadarta. Maksudnya asalmu dari mana? Bagaimana kalau ada kawan misalkan minta izin ke kamar mandi, kemudian balik lagi, ya, boleh nggak kita gunakan kata min aina hadarta? Boleh juga, ya. Boleh juga antum mengatakan min aina hadarta, atau boleh juga antum mengatakan min aina ji'ta. Gitu ya. Jadi hadara yahduru, ya, itu muradifnya ada banyak sekali. Di antaranya ja'a yaji'u. Ya. Kemudian ada qadima yaqdumu. Ya, kemudian ada
ata yati. Ya. Ini semua maknanya sama, artinya datang atau hadir. Maka Samir menjawab, hadortu minal Yaman. Saya datang dari negeri Yaman, dari negara Yaman. Ana Yamaniyun. Ya, ana Yamaniyun. Sudah pernah kita jelaskan bahwa kalau ada nama negara, nama tempat, kemudian setelahnya ada ya bertasydid, ini namanya ya nisbah, ya penisbatan. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya dia menisbatkan diri kepada tempat ini, kepada negara Yaman. Ya, ini namanya ya nisbah, penisbatan. Maka ketika orang mengatakan ana Yamaniyun, arti maksudnya adalah saya orang Yaman. Ya. Atau mengatakan Indonesiun, saya orang Indonesia, dan seterusnya. Jadi Yaman itu nama negaranya, Yamaniyun itu orangnya. Yaman itu negaranya, tempatnya. Yamaniyun itu orangnya. Ya, sama seperti Indonesia itu nama negaranya, Indonesian dalam bahasa Inggris itu orangnya. Baik. Wa mata hadarta minal Yaman, dan kapan kamu datang dari Yaman, datang ke negara ini? Ya. Jadi dia percakapan ini terjadi tidak di Yaman. Wa mata hadarta minal Yaman, dan kapan engkau datang dari Yaman? Samir menjawab, hadartu qabla 10 sanawatin. Saya telah datang ke negara ini ya 10 tahun yang lalu. Ya, asyri dari kata asyarah artinya 10. Sanawat ini kata yang berbentuk jamak dari kata sanatun. Artinya tahun. Ya. Sanatun sama dengan amun ya. Kalau amun jamaknya awam, ya kalau sanatun jamaknya sanawat. Ya. Artinya tahun. Ya, jadi saya telah datang ke negara ini, ya, meninggalkan negeri Yaman ke sini ya 10 tahun yang lalu. Baik. Kemudian Lais bertanya lagi, hal ma'akal jinsiyatul yamaniyah? Hal ma'aka, pertanyaan hal ma'aka itu maknanya adalah apakah engkau punya? Ya, ma'aka di sini artinya indaka. Al-indaka al-jinsiyatul yamaniyah. Apakah engkau punya al-jinsiyah yamaniyah? Al-jinsiyah artinya kewarganegaraan. Ya. Apakah kamu punya kewarganegaraan atau kebangsaan Yaman? Maksudnya kamu orang Yaman, apakah kamu ya, berkebangsaan Yaman? Maksudnya secara resmi begitu? Atau antum imigran dari luar daerah ke Yaman begitu? Mafhum insyaallah ya. Jadi jinsiyah itu keluarga negaraan. Kamu orang Yaman tulen apa bukan? Begitu maksudnya. Ada bukti resminya enggak? Punya KTP daerah setempat apa tidak? Begitu. Ya, bukan pendatang maksudnya. Maka Samir menjawab, "Na'am. Saya orang Yaman. Kewarganegaraan saya adalah Yaman." Nah, kalau nggak percaya ini buktinya ada. Wa ma'i. Ya, saya memiliki. Ya, saya membawa sekarang jawazu as-safar al-yamani. Saya membawa jawazus safar. Ya. Jawazus safar ini dihitung satu paket dia. Ya, jawazus safar itu satu paket artinya paspor. Ya. Berasal dari kata jawaz. Ya. Jawaz artinya pembolehan. Jaiz, dibolehkan. As-safar artinya perjalanan. Ya. Maka dokumen yang dengannya antum diperbolehkan untuk safar atau melakukan perjalanan itu adalah paspor. Ya, dokumen yang memperbolehkan antum berpergian antar negara itu adalah paspor. Kemudian ada nanti taksyiratud dukhul. Taksyiratud dukhul itu visa, izin masuknya. Jadi dua dokumen ini harus ada bagi orang yang bepergian ke luar negeri. Nah, jadi Samir mengatakan saya membawa ini paspor ya, al-Yamani, paspor Yaman. Ya, saya bawa paspor Yaman di sini. Perhatikan harokat kata al-Yamaniyu. Ya. Di sini berharokat dhamma karena dia mengikuti jawazu. Ya. Mengikuti jawazu, bukan mengikuti as-safari. Jadi dia mengikutinya jawazu. Ya. Begitu juga tadi di pertanyaan al-jinsiyatu, ya, al-yamaniyatu.
Nah, ini i'rabnya sifat mausuf ya, naat man'ut. Yang sudah pernah kita singgung sebelumnya bahwasanya kata sifat dengan benda yang disifati itu harus mengikuti dari sisi mudzakkar dan muannasnya, dari sisi harokatnya dan sebagainya. Ya, di sini lihat mengikuti dari segi harokat, dari segi mudzakkar dan muannasnya juga. Sama-sama punya ta marbuthah. Kalau di sini al-Yamani nggak pakai ta marbuthah. Kenapa? Karena jawazu nggak pakai ta marbuthah. Jawazu nggak pakai ta marbuthah, maka al-Yamani juga tidak pakai ta marbuthah. Baik. Kemudian kenapa pakai alif lam? Kan jawazu nggak pakai alif lam. Ya. Jawazu tetap dihukumi punya alif lam, walaupun nggak kelihatan alif lamnya. Karena dia dihukumi ma'rifah sebagai mudhof. Ya, jawazu safar. Jadi dianggap punya alif lam dia. Ya, atau ma'rifah. Baik. Kemudian Lais bertanya lagi, hal hadarta lil amal? Apakah kamu datang ke negara ini untuk amal? Ya, untuk pekerjaan, untuk urusan bisnis, untuk urusan pekerjaan? Samir menjawab, la hadartu lid dirasah. Tidak, saya datang untuk belajar. Lid dirasah. Ya. Dirasah ini sudah pernah kita ambil ya. Dirasah ini adalah masdar dari kata darosa yadrusu. Ya, perhatikan kalau antum menggunakan fiil di situ, tidak menggunakan masdar. Dirasah ini masdar. Ya, sudah pernah Ana sampaikan sebelumnya bahwasanya menggunakan masdar itu lebih lebih simpel ya, karena tidak terikat dengan wazan, tidak ikat dengan perubahan tasrif ya. Bandingkan kalau antum menggunakan kata darosa yadrusu fiilnya. Maka antum harus mengatakan la hadartu ya li an adrusa. Ya, antum harus tahu tasrifnya darosa yadrusu ana adrusu. Nah, kemasukan an jadi adrusa, panjang jadi. Ya, harus menyesuaikan domir ana adrusu, domir anta tadrusu, domir anti tadrusina dan seterusnya. Tapi kalau pakai masdar nggak perlu ada tasrif-tasrif tersebut dan maknanya sama. Ya, la hadartu li an adrusa dengan la hadartu lid dirasa itu maknanya sama. Ya, ini namanya masdar sorry. Ya, jadi maknanya sama, maka lebih baik kita menggunakan masdar daripada menggunakan fiil. Ya, kalau fiil repot, harus hafal tasrifnya. Baik. Jadi la hadartu lid dirasa, Tamir mengatakan saya hadir untuk belajar bukan untuk amal. Wa ba'da dirasati tazawwajtu. Ya. Dan setelah belajar saya menikah. Ya, tazawwajtu ini fi'il madi ya. Fi'il madi dari kata tazawwaja ya tazawwaju. Jadi ini asal katanya ya, tazawwaja. Jadi taknya dari sananya sudah ada, bukan tak domir, bukan ya. Ya, bukan tak domir tak di awalnya itu, bukan ya, seperti tadhabu misalkan, bukan. Ya, tak di sini memang dari sananya sudah ada. Ya, wazannya ya tafa'ala. Contoh yang lain misalkan takallama, tahaddasa, ya, takabbaro dan seterusnya. Nah, itu contoh fiil-fiil yang diawali dengan tak. Dari sananya sudah punya tak begitu. Maka kata tazawwaj itu salah satunya adalah fiil yang berawalan tak dari sananya. Ya, tazawwaj itu artinya menikah. Ya, tazawwaja ya tazawwaju artinya menikah. Setelah belajar saya menikah. Menikah di negara ini maksudnya. Wa madza ta'malu huna? Ya, kemudian Lais bertanya, apa pekerjaanmu di sini? Kamu memang hadir untuk belajar, tapi karena kamu sudah lama di sini, sudah 10 tahun dan sudah menikah di sini, tentu punya pekerjaan. Maka Samir menjawab, ana ustadzun fil jami'ah. Saya adalah seorang ustadz di jami'ah, di kampus. Nah, jadi ustadz ini maksudnya apa? Ustadz maksudnya di sini adalah mudaris, dosen kita artikan. Ya. Ustadz dalam bahasa Arab itu sebenarnya maknanya adalah dosen. Kalau dikatakan huwa ustazun fi kulliyati al-lughah al-arabiyyah. Dia artinya adalah dia seorang dosen di Fakultas Bahasa Arab. Ya, gitu ya. Jadi ustazun itu sebenarnya artinya dosen atau guru. Ya. Tapi kalau di Indonesia ustazun itu artinya ya orang yang paham ilmu agama. Ya, ustadz kalau di Indonesia artinya beda. Kalau ustadz di Arab maknanya umum, dia paham
Meskipun dia tidak paham agama, tapi dia punya kemampuan dalam bidang-bidang pelajaran tertentu. Misalkan dia adalah orang yang paham misalkan ilmu fisika, ilmu kimia, atau ilmu biologi, maka dia dikatakan ustazun. Kalau seorang dosen mengajarkan ilmu-ilmu agama, barulah dia dikatakan syekh. Ya, gelar kehormatan bagi seorang ustadz senior mengajarkan agama, ya, dihormati dengan panggilan syekh. Ya, asy-syekh. Baik. Kemudian Lais bertanya lagi, hal tazurul Yaman? Hal tazurul Yaman? Tazuru ini fi'il mudhari dari kata zaro yazuru, anta tazuru. Ya, zaro yazuru artinya mengunjungi dari kata ziarah. Ya, ziarah artinya kunjungan. Hal tazurul Yaman? Apakah engkau ya akan mengunjungi Yaman atau ada rencana untuk pergi ke Yaman? Ya, perhatikan penulisan kata al-Yaman, ya. Banyak sering kita dengar orang bilang al-Yaman, panjang mimnya. Salah, ya. Yang benar itu Yaman itu enggak panjang mimnya. Jadi Yaman saja. Ya. Makanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, ya, kalau itu al-Yaman nama orang, ya, bukan nama asalnya. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi nama bapaknya Hudzaifah itu al-Yaman namanya. Ya, Hudzaifah sendiri lahir di Mekah, besar di Mekah. Ya, Hudzaifah bin Yaman, ya, sahibu as-sirri, ya, pemegang rahasianya Nabi. Julukan dari Hudzaifah bin Yaman. Jadi nama bapaknya Al-Yaman ibn Jabir, ya, orang Mekah, bukan tidak ada darah dari negeri Yaman. Jadi kalau dibandingkan dengan posisinya, dibandingkan dengan Mekah dan Madinah atau Hijaz, Yaman itu terletak di sebelah selatan, perbatasan dengan lautan, dengan Teluk Aden. Ya. Jadi sebelah selatan. Jadi jauh Mekah dan Madinah ke Yaman itu. Baik. Jadi penyebutan yang benar itu Yaman, bukan Yaman. Ya. Baik. Kemudian Samir menjawab, "Na'am, ya, saya akan mengunjungi Yaman." Ya, aqdi al-utla, ya, aqdi ini sudah kita ambil, ya, qada yaqdi, ya, asal katanya qada yaqdi, ini fi'il mudhari'nya domir ana. Qada yaqdi ana aqdi. Artinya saya menghabiskan. Menghabiskan apa? Al-utlata, liburan. Ya, al-utlah artinya liburan. Ya, muradifnya adalah al-ijazah. Al-ijazah artinya liburan juga. Jadi saya menghabiskan liburan bersama keluarga, bersama usrah fil Yaman, di Yaman. Jadi biasanya ketika liburan saya pulang ke Yaman, itu maksudnya. Baik, kemudian Lais bertanya lagi, hal anta sa'idun huna? Sa'idun ini isim fa'il dari kata sa'ida yas'adu, ya. Ya. Sa'ida itu artinya gembira, maka sa'idun artinya orang yang gembira, ya. Orang yang senang, orang yang bahagia. Biasanya kita lebih bagus kita artikan dengan bahagia. Hal anta sa'idun huna? Apakah kamu bahagia di sini, ya, di negara ini maksudnya? Ya. Maka Samir menjawab, na'am walhamdulillah. Ya, terkadang kan ada orang tinggal di perantauan, ya, tidak merasa bahagia di situ. Ya. Besar keinginan untuk pulang, tapi tertahan karena urusan pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Ya, tapi Samir ini tidak. Dia mengatakan, iya saya bahagia di sini, na'am walhamdulillah. Iya dan segala puji bagi Allah. Baik. Itu dia ikhwah, ya, ma'ani al-mufradat al-mawjudah fi hadha al-hiwar. Hal hunaka soal haula hadha al-hiwar. Ada pertanyaan seputar hiwar ini? Tafadhol. Ana Ustaz. Man ada? Fahri Ustaz. Fahri, baik. Fahri tafadhol. Nah, ini di sini kan ada percakapan yang Samir Ustaz. Ya, la hadartu dirasah wa ba'da dirasah tazawwajtu kan. Wa ba'da dirasah tazawwajtu.
dan setelah saya belajar gitu kan, Hmm. saya telah menikah. Kenapa di situ menggunakan fiil madi, Ustaz? Nggak menggunakan fiil mudhari, Ustaz? Nah, ini patokannya ke waktu dia berbicara sekarang. Sekarang dia sudah menikah belum? Sudah. Nah, berarti setelah belajar saya menikah. Makanya digunakan fiil madi di situ. Nah, kembalinya kepada waktu berbicara sekarang ini, bukan kepada ba'dad dirosah yang dulu gitu. Makanya digunakan fiil madi pada waktu itu, ya. Karena juga sebelumnya dia menggunakan kata hadortu, fiil madi. Karena pertanyaannya juga hadorta, fiil madi juga pertanyaannya. Maka dia menjawab menyesuaikan dengan pertanyaannya tadi. Pertanyaannya fiil madi, maka tentu kita menjawab dengan fiil madi juga. Kembali kepada patokan kita itu kepada waktu berbicara. Meskipun hanya beberapa menit setelah kita berbicara, itu tetap dihitung madi juga. Jadi gunakan fiil madi di situ. Nah, kalau ada yang nanya kepada antum hal zahabata, nah, tentu kita jawab na'am zahabatu. Ya. Tidak kita katakan na'am azhabu. Ya. Kecuali kalau perbuatannya berulang-ulang. Ya. Sudah pernah kita sampaikan, kalau perbuatannya berulang-ulang atau rutinitas sehari-hari, maka baru kita gunakan fiil mudhari. Ya, perbuatan berulang-ulang, rutin, misalkan bangun tidur, itu rutin antum melakukan tiap hari, maka gunakan fiil mudhari. Tapi kalau perbuatannya sekali, dua kali saja, gunakan fiil madi. Baik. Wadih ada ya Fahri? Nah, jazakallah khair. Baik, jazakallah. Baik. Yang lain bagaimana? Ada yang tanyakan? Tafadhol. Ustaz. Tafadhol. Siapa yang namanya? Ahmad Afandi. Baik. Tafadhol. Indaka Ustaz. Boleh pakai indaka ketika menanyakan sesuatu seperti yang di hal ma'aka, Boleh. atau kaidahnya harus memakai ma'aka? Boleh. Ya. Tidak ada bedanya di situ untuk pakai indaka atau maka. Misalkan, Nah, Ustaz. Misalkan ya ana sama antum pergi liburan misalkan. Ya. Ana tanya antum bawa tenda apa enggak misalkan. Nah, maka ana tanya antum hal ma'aka tenda atau hal indaka tenda. Atau ana menaruh uang misalkan. Nah, tanya hal ma'aka nukut atau hal indaka fulus. Baik. Oke. Wajah. Syukran Ustaz. Jazakallah. Jazakallahu khairan. Yang lain bagaimana? Oke. Ada yang menanyakan seputar hiwar ini? Deh, Ustaz, deh. Oke, insyaallah. Baik. Jumlah antum berapa ya, Ikhwan? Biasanya yang hadir Zoom itu berapa? 25-an, Ustaz. Ini kok sedikit sekali yang hadir, ini cuma 18 orang. Cuma 19 orang. Banyak sekali yang tidak hadir. Antum berapa kelas ini? Satu kelas saja? 3 Ustaz. 3 kelas. Ini banyak banget yang nggak hadir ini. Antum semua hadir kemarin ketika pertemuan terbuka itu, liqa maftuh. Hadir semua kemarin ketika liqa maftuh sama Ustaz Saiful Awal. Ana hadir dan Hadir Ustaz. Kan kemarin kan dikasih nasihat sama Ustaz Mas'ud kemarin ya. Dikasih nasihat untuk lebih disiplin lagi kata beliau. Ya, karena beliau dapati banyak peserta yang mulai jarang hadir, ya. Ada juga yang hadir tapi tidak memperhatikan, ya. Ketika disuruh baca nggak tahu sampai mana. Nah, jadi nasihat beliau kemarin itu untuk kembali diperbarui lagi semangat belajarnya, ya, sebagaimana di awal-awal belajar dulu, ya, untuk lebih disiplin lagi dalam masalah waktu untuk hadir di majelis. Baik. Oh iya ya, mungkin mereka yang tidak hadir mungkin mereka streaming lewat YouTube ya.
Stimulasi YouTube. Ya. Ya, baik. Karena memang sebagian daerah kan sinyalnya tidak bagus. Streaming lewat YouTube lebih stabil daripada di Zoom begini. Nah, tapi kalau lewat YouTube, nah, antum jadinya tidak bisa bertanya, tidak bisa memberi masukan dan sebagainya, tidak bisa aktif begitu. Nah, jadi tetap pasan untuk lewat Zoom. Baik, tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke al-mufradat. Situ tadi ada kata ustadzun. Ustadzun, ya, jamannya apa ustadzun jamannya? Asatid. Asatid. Asatid wa asatid. 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 Bukan asatidah, ya, asatid. Ya, ustadz asatid. Kalau untuk mengatakan asatidah bagaimana? Pak asatidah itu berarti ada perempuan juga di situ. Paham ya? Jadi ustadzun jamannya asatid. Ustadzatun jamannya ustadzatun. Nah, kalau digabung ustadzun dan ustadzah, maka jamannya asatidzah. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau dikatakan asatidzah, berarti ada guru perempuan juga di situ. Kalau dikatakan asatid, guru laki-laki saja. Ya, guru laki-laki saja. Baik. Kemudian yatazawwaju, tazawwaja yatazawwaju. Ini sinonimnya ya, nakaha yankihu, ya. Nakaha yankihu artinya menikah. Kemudian zaro yazuru, mengunjungi, ya. Dari kata ziarah. Kemudian jawaz safar, ya. Jawaz safar ini mufrad artinya paspor. Kalau mau dijamak maka jadinya jawazatu as-safar, ya. Jawazatu as-safar. Kemudian jinsiyah artinya kewarganegaraan atau kebangsaan. Kemudian qabla dan ba'da, ya, qabla insyaallah mafhum, qabla artinya sebelum, ba'da artinya setelah, ya. Kemudian Adam sudah pernah belajar isim tasghir sebelumnya? Belum. Tat. Jadi isim tasghir itu bentuk pengecilan dari suatu kata. Ya, bentuk pengecilan. Kalau antum pernah dengar ya, nama-nama orang barat itu ada yang berakhiran JR, ya. Kepanjangan dari kata junior, singkatan dari kata junior. Ya, disingkat dengan JR. Ya. Jadi ada orang namanya Muhammad. Kemudian anaknya juga namanya Muhammad. Maka anaknya ini menambahkan kata JR di belakang namanya. Ya, Muhammad JR gitu. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab, JR itu menggunakan isim tasghir namanya. Dikecilkan kata tersebut. Ya. Ada seorang bapak namanya Umar. Ya. Kemudian dia punya anak, ya, namanya Umair. Ya, jadi isim tasghir itu wazannya fu'ail. Umar jadinya Umair. Jadi Umair itu artinya Umar junior. Ya, Umar versi kecil gitu. Ya. Kemudian ada Hasan Hussein. Ya, Hasan Hussein, anak dari Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein. Ya, berarti dia di situ bisa lihat mana yang lebih tua, Hasan atau Hussein. Hussein itu isim tasghir dari Hasan. Berarti Hasan lebih tua daripada Hussein. Ya, gitu ya. Jadi namanya isim tasghir, pengecilan. Nah, kabir artinya besar. Kalau untuk mengatakan ya dia enggak besar juga enggak kecil, ya, sedang-sedang saja, antum katakan kubair. Ya, kabir, kubair. Sogir, antum katakan sogir artinya kecil. Kalau lebih kecil lagi, antum katakan sugoir. Ya, dan seterusnya. Maka kata qabla dan ba'da ini bisa ditasgir. Ya. Qabla itu ditasgir menjadi kubail. Ya, kubaila. Kemudian ba'da menjadi bu'aida. Ya. Artinya sama dengan qabla, hanya saja kubaila itu beberapa waktu, ya, sebelum, ya, waktu kita berbicara. Misalkan kita mengatakan qoblal maghrib. Ya, qoblal maghrib. Ya, maghrib itu jam 6.20 misalkan. Jam 6.20.
maka jam 6.15, jam 6.16, jam 6.17 itu dinamakan kubail. Kubail al-maghrib. Ya, kubail al-maghrib. Kalau antum mengatakan qoblal maghrib, itu jangka waktunya panjang. Nah, tapi kalau mepet-mepet waktunya, antum katakan kubaila. Kubailal maghrib. Kubailal isya. Maksudnya beberapa menit atau jangka waktu yang sebentar sebelum masuknya waktu isya. Ya, kubailal isya. Ya. Ya, kalau antum mengatakan qoblal isya, ya, berarti jangka waktunya luas. Ya. Isya misalkan jam 7.30 atau jam 7.40. Ya. Kalau antum mengatakan qoblal isya, jam 6, jam 5, itu qoblal isya juga namanya. Ya. Tapi kalau antum mengatakan kubailal isya, nah itu berarti dekat-dekat waktu isya. Jam misalkan 7.40 isya, berarti jam 7.30, jam 7.35 dan sekitarnya. Itu dinamakan kubaila. Kemudian ba'da jadinya bu'aida. Ya, ba'dal maghrib itu jangka waktunya luas. Tapi kalau bu'aidal maghrib itu ya beberapa waktu setelah waktu maghrib. Ya, orang azan maghrib jam 6.40 misalkan. Maka jam 6.42, jam 6.43, jam 6.45 itu namanya bu'aidal maghrib. Bu'aida al-maghrib. Ini namanya isim tasghir. Baik. Wadih hada? Isim tasghir? Apaan Zat? Fadhal. Izin Ana Hengki Zat. Nah, fadhal. Berarti bisa kita gunakan kalau seandainya memerintahkan menyiram tanaman setelah subuh begitu. Berarti Bu Aida subuh nggak apa-apa. Nah, ya. Bu'aida subuh. Ya. Bu'aida subuh boleh. Ya. Ya. Kalau sebelum waktu subuh berarti kubaila subuh. Nah, oke. Yang lain? Kita tanyakan? Fahri. Fadhal. Apakah ada wazan selain fu'ailin itu Ustaz, untuk mentasbirkan sesuatu? Contohnya Ada kan itu banyak. kan tadi hanya tiga kata ya Ustaz. Nah, Kayak contohnya misalnya yang 5 atau kayak Nasudatun, kayak Muhammadun, kayak gitu ditasbirkan seperti apa? Sekarang Ustaz. apa contoh tadi? Tasghir apa? Nafidatun atau Muhammad kayak gitu Ustaz. Muhammad kecil. Baik. Jadi kalau mau masuk ke perincian memang agak membingungkan sedikit. Anda perhatikan. Isim tasghir ini wazan paling utamanya itu adalah fu'ail. Ya, ini dalam benda-benda yang yang hurufnya 3, ya, sulasi. Ya. Tapi ada benda-benda ya, yang bagaimana kalau dia lebih dari 3 huruf bukan sulasi, misalkan kata nafizah, kata gurfah misalkan, ya, atau kata sohro, atau kata zahroh misalkan. Kami contoh zahroh ya, yang masyhur. Zahroh, ya, ini berapa huruf? Zai, ha, ro, ta marbutoh, 4 huruf. Kata-kata yang seperti ini adalah kata-kata yang disebut dengan istilah dalam ilmu sharaf ma yu'amalu mu'amalatas sulasi. Ya. Ma yu'amalu mu'amalatas sulasi inda tasghir. Ya, kata yang dia lebih dari 3 huruf tapi diperlakukan seperti 3 huruf. Ya, Zahrah misalkan jadinya Zuhairah. Ya, apa yang tidak berubah di situ? Tak marbutohnya. Nah, tak marbutohnya antum hapus, ya, hapus dulu tak marbutohnya, tasghir kata Zahrun. Jadi Zuhair. Tambahkan tak marbutoh Zuhairah. Ya. Berarti kalau nafidah, ya, antum hapus dulu, ya, tak marbutohnya, nah, kemudian alifnya antum rubah menjadi waw di situ. Karena asalnya adalah waw di situ. Ibdalnya waw. Nah, ilalnya waw di situ. Jadinya nuwaifizu. Ya, tambahkan tak marbutoh nuwaifizatun. Jadinya nuwaifidah. Jelas ini? Jelas. Baik. Nah, jadi yang antum perlu ingat sekarang isim tasghir itu wazan wazannya yang paling masyhur itu wazan fu'ail, ya. Sugoir, kubair.
Zuhair, dan seterusnya. Baik. Jadi kalau ditanya ada nggak wazan yang lain? Naam, ada wazan yang lain selain wazan fu'ail ini. Akan tetapi yang masyhur adalah wazan ini. Ada berapa wazan? 3 atau 4 wazan, tidak salah. Tapi masyhur adalah wazan fu'ail ini saja. Ada fu'ailah, nanti ada fu'ailat, dan seterusnya. Baik. Oke, yang lain? Ada yang tanyakan? Jelas? Anatat, Tafadhol. mau tanya itu Tat, kalau bahasa Arabnya nanti itu apa Tat? Nanti. Ya. Nanti ini untuk kata waktu dekat apa lama. Karena nanti itu kan bisa maknanya lama, bisa maknanya dekat. Jadi nanti yang maksudkan di sini dekat apa jauh gitu. Dekat Tat. Dekat, maksudnya ya sebentar Dekat. lagi gitu. Nah, untuk menentukan sin, pakai sin di awalnya. Sa'adhab. Ya. Saya akan pergi dalam waktu dekat. Sa'adhab, pakai sin di situ. Jelas maksudnya? Tapi kalau waktu yang jauh antum pakai saufa. Ini antum anak-anak sudah pernah belajar ini ya. Sudah tahu ini ya, sin dan saufa. Nah, Itu dia. Ya, sin, ya. Sa'adhab artinya saya akan pergi. Ya, maksudnya nanti akan pergi. Ya. Ada juga istilah yang digunakan, bagaimana kalau nggak pakai kata kerja. Misalkan ada yang nanya kepada antum, kapan mau pergi ke masjid? Kemudian antum mau jawab nanti. Nah, maka antum jawabnya dengan kata yang lain. Karena kalau sa itu nempel sama kata kerja. Ya, maka antum katakan ba'din. Ya, antum katakan ba'din. Kalau tidak mengatakan ba'din, antum bisa mengatakan qariban. Ya, mansub dia. Qariban, ya, mansub ala zarfiyah. Ya, antum katakan qariban. Mata satatazawaj? Qariban insyaallah. Ya, maksudnya dalam waktu yang dekat. Wadih ada? wadih Tat. Syukron. Baik. Baik, yang lain bagaimana? Wadih? Anda tanyakan? Jelas semua insyaallah. Baik. Kan begitu. Kita masuk al-hiwar salis ya, kawan. Kita percepat sedikit. Aina taskunul ana ya Badr? Askunu fil qaryah. Limadha taraktal Madinah? Al-qaryatu hadi'ah wal hawa'u naqiyun. Al-qaryatu hadi'ah wal hawa'u naqiyun. Walakin fil madinati jami'atun wa mustashfayatun wa syarikatun wa aswaqun. Wa fil madinati aidan dawda'u wa talawuthun wa izdihamun. Limadha taskunu fil qaryah wa anta ta'malu fil madinah? Limadha taskunu fil qaryah wa anta ta'malu fil madinah? Laisa hunaka mushkilah. Laisa hunaka mushkilah. Kaifa tadhhabu ilal madinah? Adhhabu bil qitar. Kam tastagrikur rihlatu ilal madinah? Kam tastagrikur rihlatu ilal madinah? Tastagriku sa'atan wa nisfas sa'ati taqriban. Tastagriku sa'atan wa nisfas sa'ati taqriban. Baik. Baik, saran dari antum. Ya, kita minta untuk baca. Iksan Hadiansyah, Aina wujud? Aina Iksan Hadiansyah? Wujud Ustaz. Baik. Ana Ahmad wa anta Badar ya Iksan. Mahum? Paham. Baik. Nabda. Aina taskunul ana ya Badar? Askunu fil qaryah. Limadha taraktal Madinah? Al qaryatu hadi'ah wal hawa'u naqiyyun. Wal hawa'u Naqi. naqiyun. Nah, tasydid dia-nya ya. Bukan naqiyun. Naqiyun. Wal hawa'u naqiyyun. Baik. Walakin fil madinati jami'atun wa mustashfayatun
wa syarikatun wa aswaqun. Wa fil madinati aydon dawda wa talawus wa wazdihamun. Baik. Limadha taskunu fil qaryah wa anta ta'malu fil madinah? Laisa hunaka mushkilah. Baik. Kaifa tadhhabu ilal madinah? Adhabu bil qitar. Kam tastagriqur rihlatu ilal madinah? Tastaghriqu sa'atan wa nisfas sa'ati taqriban. Baik, masantah. Barakallahu fiik ya Iksan. Baik. Al-hiwar di sini ikhwah antara Ahmad dan Badar. Ahmad mengatakan aina taskunul ana ya Badar? Ya, taskunu fi'il mudhari dari kata sakana yaskunu artinya tinggal atau menetap. Ya, dari kata sakinah. Ya, sakinah itu artinya ketenangan, menetap, diam. Ya, sesuatu atau suatu huruf dikatakan sukun ya karena kita diam ketika mengucapkannya, ya, tidak bergerak lisan. Nah, jadi aina taskunul an ya Badar, di mana engkau tinggal sekarang atau menetap sekarang, ya, wahai Badar. Badar menjawab askunu fil qaryah. Ana askunu, ya saya tinggal di qaryah, saya tinggal di desa, ya. Al qaryah itu artinya desa, ya. Jamaknya kemudian apa? Jamak qaryah itu adalah al qura, ya, desa. Nah, itu al qaryah, jamaknya al qura, ya. Qura muhassanatin min waraihim judur. Jadi al qaryah jamaknya al qura. Limadha taraktal Madinah? Ya, tarokta ini fi'il madi dari kata taroka yatruku, artinya meninggalkan. Ya. Taroka yatruku artinya meninggalkan. Makanya orang yang meninggalkan sholat dinamakan tarikus sholat. Ya. Orang yang tidak diterima hadisnya karena dia suka berbohong misalkan, ini akan matruk. Yang matruk, yang tidak diambil hadisnya. Baik. Jadi Ahmad bertanya kepada Badar, kenapa engkau tinggalkan Al-Madinah? Al-Madinah di sini maksudnya adalah kota, bukan Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Kota maksudnya di sini, kota secara umum. Lawan dari Al-Qaryah tadi. Al-Qaryah lawannya Al-Madinah. Kenapa engkau tinggalkan kota? Maksudnya kenapa nggak tinggal di kota? Ya. Kenapa pindah ke desa? Gitu. Maka Badar menjawab, alasan pindah ke desa adalah Al-Qaryatu hadiah. Qaryah itu, ya, desa itu hadiah. Hadiah itu dari kata al-hudu, artinya tenang. Ya. Kota itu desa itu tenang, suasananya tenang, nggak ribut. Ya. Wal hawa'u naqiyun, dan hawa artinya udara. Ya. Udara di sana itu naqiyun. Naqiyun artinya jernih. Ini bisa digunakan untuk udara atau air atau suara. Ya, kita gunakan kata naqiyun dari kata an-naqa. Ya, an-naqa itu artinya kejernihan, kemurnian. Maka air yang jernih, air yang bersih itu kita katakan al-ma'u an-naqiyu. Ya, an-naqiyu. Ya, perhatikan kata naqiyun ini di akhirannya ada tasdid. Ya, naqiyun. Ya, naqiyun artinya jernih atau bening. Ya, jernih atau bening kita katakan naqiyun. Ini juga apa namanya? Kalau dimuannaskan, ya, maka dia akan menjadi naqiyatun. Ya, ya jadinya naqiyatun. Baik. Ahmad mengatakan walakin, perhatikan kata walakin. Ya, ini meskipun ditulisnya pendek, ini harus dibaca panjang. Ini adalah dalam bahasa Arab disebut dengan ya, yumtok wala yuktab. Ya, yumtok wala yuktab. Dia itu
diucapkan tapi nggak ditulis. Lawan dari yuktab wala yuntok. Jadi bacanya panjang la ini, walaupun tidak dikasih mat di sini, tidak dikasih tanda panjang, tapi tetap dibaca panjang. Nah, memang aslinya dibaca panjang. Jadi walakin, kalau di Al-Quran kita baca 2 harokat di sini. Matobi'i. Walakin fil madinati jami'atun. Ya. Naam, di desa itu memang suasananya tenang, udaranya jernih, bersih. Akan tetapi, walakin artinya akan tetapi, ya. Wa di situ bukan artinya dan, ya. Wa itu memang menempel dengan kata lakin. Ya. Akan tetapi, fil madinati jami'atun. Tetapi di kota itu ada universitas, kampus-kampus. Jami'atun ini jamak dari kata jami'atun, ya, yang artinya sekolah, universitas. Wa mustashfayatun. Mustashfayatun ini jamak dari mustashfa. Artinya rumah sakit. Ya, RS. Ya. Nah, jadi di kota itu ada kampus-kampus, ada universitas-universitas banyak, pusatnya di kampus. Ya, ada banyak rumah sakit juga. Kalau sakit tinggal ya datang ke rumah sakit. Kalau di desa kan biasanya rumah sakit itu jauh. Gitu. Wasyarikatun, syarikatun ini jamak dari kata syarikah. Ya, yang mana salim di sini. Ya, syarikah itu sendiri artinya adalah perusahaan. Ya. Banyak kantor, banyak perusahaan. Ya. Wa aswaqun, ya, aswaqun ini jamak dari kata sukun, artinya pasar. Ya. Sukun artinya pasar. Nah, jadi memang di kota itu suasananya tenang, udaranya jernih, tapi di kota ada kampus-kampus, ada rumah sakit, ada perusahaan-perusahaan, dan ada pasar-pasar. Jadi kalau mau sekolah, gampang. Melanjutkan sekolah, gampang. Kalau sakit, tinggal pergi ke rumah sakit. Gampang juga aksesnya. Nah, kemudian kalau mau bekerja, perusahaan-perusahaan banyak. Kalau mau belanja, pasar-pasar juga banyak. Itu maksudnya. Jadi si Ahmad ini menyebutkan kelebihan tinggal di kota. Maka Badar menjawab, wa fil madinati aidon daudho. Naam. Memang di kota itu ada fasilitas-fasilitas seperti tadi, fasilitas-fasilitas umum. Ya, yang banyak yang bisa diakses dengan mudah. Akan tetapi di kota juga ada daudho. Daudho itu bising, ya. Atau bising ya, ribut. Ya. Kalau antum di jalanan, ya, suara klakson, suara orang ya, teriak, suara motor, suara mobil macam, ya, apa yang antum dengar namanya daudho namanya. Ya. Nah, kalau lagi di kelas, misalkan dulu di sekolah antum, ya, ketika jam istirahat, kalau lagi di kelas bagaimana suasananya? Ribut kan? Ribut. Ada yang mukul-mukul meja, ada yang ya, berantem, ada yang teriak-teriak macam. Itu namanya daudho. Ya, suara bising, suasana yang bising. Ya. Wa talawusun. Ya. Di kota juga selain dia bising di situ, di kota itu talawus. Ya. Ya, talawus itu kita artikan dengan pencemaran. Ya. Ya, pencemaran atau polusi, entah polusi udara ataupun polusi air dan yang lainnya. Talawus. Talawus ini masdar dari kata talawwasa, ya talawwasu, talawusun. Ya, ya, talawusun. Takallama ya takallamu, takallumun. Ya, talawwasa ya talawwasu, talawusun. Jadi ada air minum misalkan, dia sudah tercemar dengan zat-zat yang kotor, tercemar dengan kotoran misalkan, tercemar dengan debu, tanah sebagainya. Maka air yang seperti itu dikatakan air yang mulawwas. Ya. Air yang mulawwas. Ya, tulisnya seperti ini ya. Mulawwas. Mulawwasun. Artinya apa? Artinya tercemar. Air yang tercemar artinya air yang mulawwas. Lingkungan yang kotor kita katakan al-bi'ah al-mulawwasah. Ya, lingkungan yang tercemar. Air sungai sudah tercemar dengan limbah pabrik. Nah, kita katakan ma'un nahri mulawwasun. Ya, ma'un nahri mulawwas. Ya. Baik. Jadi talawus ini pencemaran atau polusi.
Ya. Wasdiham, ya. Di kota juga ada macet. Ya. Isdiham itu bisa artinya macet, bisa artinya rame. Ya. 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 Jadi diambil dari kata isdahama, yasdahimu, izdihamun. Ya. Iftaqara, yaftakiru, iftiqarun. Ya. Isdahama, yasdahimu, izdihamun. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alun. Igtasala, yagtasilu, igtisalun. Ya, izdahama, yazdahimu, izdiham. Jadi izdiham itu artinya macet. Ya. Misalkan antum telat datang ke kelas, ditanya sama guru, kenapa telat? Ya. Al-izdiham fit tariq, kita katakan. Al-izdiham fit tariq, macet di jalan. Ya, jelas ya. Jadi selain kata izdiham juga ada banyak kata-kata yang lain yang bermakna macet. Ya. Ya, salah satunya di sini adalah izdiham, ini kita ambil di sini. Ya. Kadang juga orang mengatakan ziham. Ya. Izdiham sama ziham itu maknanya sama. Ya, ziham itu isi masdar. Ziham itu artinya sama dengan izdiham, ramai atau macet. Ya, makanya ada salah satu doa yang bunyinya Allahumma zihamal jannah ma'aman nuhibbu. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa bertemu dengan ramainya suasana di surga bersama dengan orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya sayangi dari keluarga, istri, dan sebagainya. Taib. Jadi kata Badar, naam di kota memang banyak fasilitas umum, tapi di situ juga bising, ribut, suasana kendaraan dan sebagainya, suara kendaraan dan seterusnya. Pencemaran juga parah di kota, juga macet di kota. Kemudian Ahmad mengatakan, limada taskunu fil qaryah wa anta ta'malu fil Madinah. Kenapa kamu tinggal di desa padahal kamu bekerja di kota? Tinggalnya di desa, bekerjanya di kota kan? Ya, repot pulang pergi begitu. Kenapa nggak menetap di kota aja? Badar mengatakan, laisa hunaka muskilah. Ya, laisa hunaka muskilah. Laisa artinya tidak ada. Muskilah, ya, itu artinya kesulitan, ya, musibah, ya, muskilah. Ya. Ya. Laisa hunaka muskilah artinya tidak ada kesulitan. Maksudnya apa? Ini sama dengan kata la ba'sa bihi. Tentu sering dengar kata la ba'sa bihi, ya, atau la ba'sa saja. Ya. La ba'sa itu sama artinya dengan laisa hunaka muskilah. Ya. Laisa hunaka muskilah. Karena ada kawan bilang ke antum, akhi, ana mau berkunjung ke rumah antum ba'da isya, boleh apa tidak? Antum katakan la ba'sa atau laisa hunaka muskilah. Silakan datang, ya. Saya tidak ada kesulitan kalau antum mau bertamu ba'da isya. Itu contoh penggunaan kata laisa hunaka muskilah. Baik. Atau misalkan setelah Anda jelaskan materi ini, nanti Anda tanya ke antum, ada yang mau bertanya, Anda tanya bisa juga dengan konteks kalimat ini, Anda katakan, hal hunaka muskilah, ya, ada kesulitan nggak memahami teks ini? Hal hunaka muskilah, atau Anda katakan hal yujad soal, ya, begitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi menurut Badar nggak masalah, ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa saya tinggal di desa dan kerja di kota, gitu. Ya, tidak mengalami kesulitan saya. Maka Ahmad heran, kaifa tadhhabu ilal Madinah? Ya. Kalau begitu bagaimana kamu pergi ke kota? Badar menjawab, azhabu bil kitor. Saya perginya dengan kitor. Kitor artinya kereta api. Ya. Saya perginya dengan kereta api dari desa ke kota. Baik. Kalau di Jabodetabek kayak dari Bogor ke Jakarta begitu ya, pakai KRL ya. Baik. Dan Ahmad bertanya, kam tastagriqur rihlatu ilal Madinah? Perjalanan ke kota itu, ya, kam tastagriq, ya, istagroko, istagriku, ini sudah pernah kita ambil kemarin, artinya menghabiskan waktu. Ya, menghabiskan ini khusus untuk waktu saja. Di kam tastagriqur rihlah itu menghabiskan waktu berapa lama? Ya, untuk pergi ke Madinah. Rihlah untuk paham ya, insyaallah ya. Bepergian. Tastagriku sa'atan wa nisfa sa'ati takriban. Maka Badar menjawab, rihlah itu menghabiskan waktu sa'atan 1 jam. Wa nisfa sa'ah ditambah setengah jam, berarti 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah atau 90 menit.
takriban, kurang lebih. Perjalanan dari desa ke kota itu memakan waktu 90 menit takriban. Ya, takriban itu artinya kira-kira. Jadi kira-kira habisnya waktu ya sekitar 90 menit ya, di perjalanan dari desa menuju kota. Baik, ada huwal hiwar hiwa. Hal hunaka soal haulal hiwar. Hunaka kalimat beriba atau tahtaj ila syarh. Fadhal. Lihat soal. Al-hiwar mafhum ikhwan? مفهوم إن شاء الله. Mafhum, Ustaz. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Fadhal. Muhammad Faris Ustaz. Nah, fadhal ya Faris. Ustaz, Ngams. Tafadhal. Mas soal. Untuk itu Ustaz, ketika kita bertemu dengan orang asli kamu dari mana, itu bisa pakai hadorta juga Ustaz? Atau ada yang lebih khusus? Kalau hadarta tadi mananya umum ya. Kalau antum tanya ada yang lebih khusus, ada yang lebih khusus. Nah, misalkan antum katakan ya, min aina anta aslan, antum memakai kata Oh, aslan. nah. Min aina anta Aslan Ustaz. artinya aslinya kamu orang mana? Nah. Ada? Waduh Ustaz. Itu Ustaz, untuk mustasfayatun itu kan dari apa tuh mufradnya mustasfa Ustaz. Nah. Kan alif ya Ustaz di belakangnya jadi ya Ustaz ketika jadi jamak. Nah. Ini jamak taksir namanya seperti ini ya. Walaupun bentuknya seperti jamak muannats salim, ini maksudnya hitungan ke jamak taksir ya. Karena mustasfa itu mudzakkar. Sebagian ahli nahwu mengatakan dia muannas, tapi kebanyakan dihukumi dengan mudzakkar. Maka dia bukan jamak salim. Jadi alifnya berubah menjadi ya di situ. Ya. Nah, jadi kata-kata seperti mustasfa, Musa, Mustafa, nah, ini di dalam tasrifnya itu agak sedikit berbeda dia. Ya, agak sedikit berbeda dia. Isim-isim seperti ini namanya isim manqus. Isim maksur ya. Isim maksur ya seperti ini. Isim maksur itu tanda i'rabnya agak berbeda dengan isim-isim yang normal. Dia agak lebih spesial dikit. Nah, tapi tidak semua yang berakhiran alif maksurah seperti mustasfa ini antum jamak dengan berubah menjadi ya. Enggak semua ya. Mustafa misalkan. Ada orang banyak namanya Mustafa misalkan. Ya. Kalau itu jamaknya nggak bisa Mustafayat. Nggak bisa. Jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Mustafauna. Ya. Mustafauna. Ya. Musa misalkan ada banyak orang namanya Musa. Ya, katakan Musauna. Bukan Musayatun, nggak bisa. Baik. Pada ada? Waduh Ustaz. Akhir Ustaz, untuk walakin tadi kaidahnya seperti apa Ustaz? Kan Lakin ya. walakin bisa ditulis Ustaz. Kaidah apa yang kan? Cara bacanya atau maknanya? Tadi Ustaz dibaca tapi tidak ditulis. Gimana Ustaz tadi? Nah, ya. Kaidahnya ya. Istilahnya. Istilahnya dia disebut dengan yuntab wala yuktab. Ya. Yuntab wala yuktab. Yuntab dibaca ya, dan tidak ditulis. Ya. Jadi ini juga istilah lainnya yuhzaf. Yuhzaf ya. Mahallan ya. Kemudian yudhir lafzan, maknanya sama. Contoh wala yuktab atau yuhdab mahallan wa yudhar lafzan, maknanya sama. Artinya dibaca tidak ditulis. Ada yang sebaliknya, yang dia ditulis tapi tidak dibaca.
Contohnya waw di kata ulaika. Ya. Ulaika. Ada waw di awal. Bukan ulaika, tapi ulaika. Ya, biasanya kalau di mushaf, yang mushaf Madinah itu dikasih tanda, wawunya itu dikasih lingkaran. Jadi tanda lingkaran itu menunjukkan bahwasanya itu adalah huruf yang ditulis tapi tidak dibaca. Kembalikan dari kata walakin. Ya. Jadi seharusnya walakin itu. Ya, walakin itu kalau ditulis secara sesuai dengan cara bacanya, ya kan seperti ini. Walakin. Gini kan? Seharusnya begini. Kalau mau sesuai dengan pengucapan. Tapi alif setelah lam ini hapus, hilang, ya, dihapus dia. Tapi dari pengucapan tetap ada dia. Walakin di mushaf juga harus harus baca. Walakin Rasulullah misalkan, ya, tetap harus dibaca dengan panjang. Misalkan surat Al-Baqarah misalkan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin panjang sekarang walakin la ya'lamu. Ada hadaya Pak Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Wajib. Baik, yang lain? Tanyakan. Itu Ustaz, yang walakin itu nulisnya pakai mat, boleh nggak itu Ustaz? Pakai apa? Pakai mat gitu, ala jangan dulu nulisnya Ustaz. Nah, itu kalau di mushaf memang begitu penulisannya. Kalau antum di mushaf begitu penulisannya. Pakai mat yang tegak gitu ya. Itu menunjukkan dia dibaca dulu. Tapi kalau antum nulis bahasa Arab selain Al-Quran, ya, nulis di bahasa Arab selain Al-Quran, kan nggak pakai harokat kita kan. Nah, jadi jarang kita pakai mat. Kalau antum mau pakai silakan, tidak masalah. Karena memang di kaidah penulisan mushaf pun seperti itu. Baik, Pak. Nah, Ustaz, Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya baru kita akan masuk ke tadribatnya. Ya, silakan dimurojaah kembali pelajaran-pelajaran yang sudah lewat. Ya. Waktu antum belajar tinggal sebentar lagi. Ya. Sangat singkat sekali. Maka ya, itu lebih aktif lagi murojaah, baruhi lagi semangatnya. Jangan mulai menurun semangatnya karena perjalanan untuk antum belajar ini masih sangat panjang sekali. Masih banyak hal-hal yang belum kita pelajari di luar sana dari ilmu yang ada. Maka jangan lemah semangat dulu. Tetap dijaga semangatnya. Berdoa kepada Allah, perbanyak doa ya untuk minta perlindungan dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Banyak doa seperti itu jika mulai sudah ada perasaan malas untuk belajar. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan antum, memberikan taufik untuk bisa tetap semangat dalam thalabul ilmi. Ya, karena hal yang dibutuhkan senjata utama seorang thalab adalah semangat yang kuat, himmah yang besar untuk bisa memahami agama ini. Allah taala alam, dan jika ada kesalahan seperti doa kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu. Waalaikumsalam. Barakallahu. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.